Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teguh. Shalom, selamat pagi. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Kita melakukan ibadah minggu tanggal 4 Juli tahun 2021 secara daring. Kita melakukannya di tengah pemberlakuan PPKM darurat, instruksi Presiden dari Gubernur sampai ke Wali Kota. Jemaat Kristus Kasih, Jemaat BPI Fajar Kasih, kita berada di minggu kelima sesudah Trinitatis. Jemaat sekalian, saya mengundang kita berdiri. Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan bait yang kedua. Hai mari sembah. Sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema. Perisai umat-Nya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungan-Nya, cahaya terang itu jubah-Nya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah Dia di badai kencang. Sidang jemaat yang terkasih, Tuhan berkenan hadir bagi kita dan sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri. Kita bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang ada di rumah, dalam ibadah ini kita mendengarkan teks Alkitab yang membimbing kita dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, karena kasih karunia kita diselamatkan. Bukan usaha kita, pemberian Allah. Marilah saudara kita mengaminkan introitus kita dengan bersama-sama kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 178. Bait 1 dan bait yang kedua, karena kasih-Nya padaku.
datang ke dunia, Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita mengaku dosa kita mohon ampun. Kita minta juga tuntunan dari Roh Kudus, karena kita siap untuk menikmati firman Tuhan di hari Minggu ini. Jemaat yang terkasih, siapkanlah Alkitab, supaya nanti kita juga akan membacakan firman bersama-sama. Mari saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu pemuda pemudi anak-anak orang tua, kita berdoa. Ya Bapa, karena PPKN darurat, hari ini gerejamu teristimewa Jemaat Kristus Kasih BPI Fajar Kasih melakukan secara daring dengan liturgi khusus, liturgi pandemi COVID-19. Bapa, kami jemaat-Mu, para pelayan-Mu, merendahkan diri bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai detik ini di tengah situasi COVID yang masih meningkat Tuhan. Kami merendahkan diri Tuhan, mengaku bahwa siapa kami ini Tuhan untuk mendapat belas kasihan berkat-Mu. Kami berdosa, kami mohon ampun. Umat-Mu yang ada di rumah adalah juga orang-orang berdosa, kami mohon ampun. Dan sekarang ya Bapa, kami siap untuk menikmati firman-Mu. Tuhan memberkati kami. Kami akan membaca teks Alkitab secara bersama-sama yang disiapkan oleh Sinode GKPB bagi kami. Dan hamba akan menyampaikan renungan, refleksi untuk kami bersama-sama. Tuhan tolong jemaat-Mu, Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tolong kami, agar kami mengerti firman. Dan firman ini menjadi kekuatan bagi kami di tengah situasi pandemi COVID saat ini Bapa. Dalam nama Yesus, segala syukur, permohonan kami bawa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini gereja kita, GKPB menyiapkan teks bagi kita yang terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. 1 Korintus pasal 1. Kita melihat ayat yang ke-18 seterusnya sampai ayat yang ke-25. Mari saudara, kita membaca bersama-sama teks ini saudara. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa.
Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Dan oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah yang melakukan dalam hidup sehari-hari apa pesan firman Tuhan hari ini. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini dan mungkin minggu berikutnya, dan juga mungkin minggu ketiga tanggal 18, kita melakukan ibadah kita secara daring, dan jemaat akan mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Walaupun demikian, saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk tetap bersyukur dan untuk tetap berdoa, untuk tetap semangat. Dan sekarang tetaplah mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan hari ini mengangkat tema tentang hikmat. Hikmat ini penting bagi orang percaya, agar orang percaya semakin memahami kasih karunia Allah. Sekali lagi saudara, orang percaya perlu hikmat agar mereka semakin mengerti, memahami, dan mengimani akan kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Sebab saudara, tanpa hikmat bisa jadi kita tidak menerima dengan akal kita kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Saudara, berbicara tentang hikmat, kita ingat tokoh yang bernama Salomo. Di usia muda, dia dipakai Allah menjadi raja. Saudara, luar biasa jika ada seseorang yang masih muda, belum punya banyak pengalaman, tetapi saudara dipercayakan untuk menjadi raja. Apalagi saudara dipercayakan oleh Allah. Luar biasa saudara, dipercayakan oleh Allah. Itu Salomo. Lalu saudara, sebagai seorang muda menduduki kursi kerajaan, menjadi orang nomor 1 di kerajaan.
Luar biasa saudara. Luar biasa. Dia bangga saudara. Dan pasti saudara dia akan mempersiapkan hal-hal yang penting bagi sebuah kerajaannya. Dalam konteks saat itu saudara, mempersiapkan kekuatan perang, kekuatan ekonomi, kekuatan politik adalah hal yang paling penting. Jadi saudara Salomo harus berpikir bagaimana agar kekuatan perang mereka itu mantap. Karena sangat mungkin mereka mengalami peperangan. Sangat mungkin mereka diserang oleh bangsa lain, oleh kerajaan lain, oleh kekuatan lain. Kemudian saudara, ekonomi yang bagus, ekonomi yang mapan, itu penting saudara. Sebab dengan kekuatan ekonomi yang baik, mereka akan memiliki kemampuan untuk berperang yang baik juga. Di samping itu saudara, strategi politik, birokrasi. Tetapi saudara, kita perhatikan bahwa Salomo tidak berpikir soal itu. Ketika Allah bertanya, Salomo, engkau mau meminta apa untuk kursi kepemimpinanmu? Agar kerajaanmu, kerajaan Israel bisa berjalan dengan baik. Saudara, Salomo minta hikmat saja. Salomo minta hikmat saudara. Untuk apa? Untuk mengerti kehendak Allah. Untuk apa saudara? Untuk mengerti maksud Allah. Untuk apa saudara? Untuk paham apa yang Allah kehendaki kepada umatnya dan kepada dunia. Dengan hikmat itu saudara, Salomo menjadi bijaksana. Saudara-saudara, teks kita hari ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di Korintus, agar mereka meminta hikmat dari Allah, meminta hikmat yang dari Allah. Sebab mengapa saudara? Jemaat Tuhan, baik yang berasal dari orang Yahudi, baik yang berasal dari non-Yahudi, sebut saja orang-orang Yunani, mereka datang saudara dengan konsep-konsep lama. Lalu Tuhan punya konsep yang baru melalui Rasul Paulus dan teman-teman. Kasih karunia Allah, kamu diselamatkan. Yesus Kristus penyelamat. Saudara, bagi orang Yahudi untuk menerima konsep ini tidak mudah. Tidak mudah saudara. Tidak mudah. Bagaimana seorang yang seperti Yesus dengan kondisinya, dengan latar belakangnya bisa menjadi seorang raja yang besar, memimpin umat. Tidak masuk akal saudara. Yesus Kristus tidak punya kekuatan perang. Yesus Kristus tidak punya kemampuan ekonomi. Yesus Kristus tidak punya kemampuan politik. Bagaimana mungkin saudara? Bagi orang Yahudi mereka sulit menerima. Apalagi saudara, Yesus Kristus itu mati. Bagaimana seorang raja itu mati saudara? Bagaimana mungkin saudara? Saudara, begitu juga orang-orang Yunani. Mereka sulit menerima konsep kasih karunia, keselamatan melalui Yesus Kristus. Sulit saudara, tidak masuk, tidak cocok dengan apa yang mereka pahami. Tetapi saudara, lewat Rasul Paulus, dia mau mengatakan kepada mereka yang sudah percaya kepada Kristus, bahwa apa yang menurut manusia itu kecil, apa yang menurut manusia itu sederhana, apa yang menurut manusia itu lemah, apa yang menurut manusia itu kecil, tidak berarti Allah memakainya menjadi besar. Bagi dunia ini kebodohan. Bagi dunia ini sesuatu yang tidak masuk akal. Bagi Allah dimungkinkan saudara. Firman Tuhan hari ini mau menolong kita sekalian di tengah PPKM darurat. Bahwa kita minta Tuhan berikan kita hikmat. Pasti jemaat ada dalam diskusi.
pasti ada dua kelompok. Yang pertama, jemaat menghendaki kita tetap beribadah, kita tetap ke gereja. Tapi ada kelompok jemaat, jangan. Kita ikuti pemerintah, kita ikuti aturan. Kita beribadah dari rumah masing-masing. Di gereja kita hentikan dulu aktivitas sebagaimana keputusan pemerintah. Biarkanlah pendeta menyiapkan majelis, menyiapkan tim, menyiapkan ibadah secara daring dan jemaat mengikuti dari rumah. Saudara, kita butuh hikmat. Kita butuh hikmat. Pasti ada kelompok jemaat yang mengutamakan iman dan percaya. Pasti Tuhan menolong kita. Kalau kita melakukan hal yang baik, tidak mungkin kita akan kena virus corona. Pasti Tuhan menolong. Saudara, semua benar. Sekarang kita butuh hikmat. Kita ada di dunia, saudara. Pemerintah berasal dari Allah. Tuhan mempercayakan pemerintah untuk mengurus dunia. Kita ada di Bali, kita ada di Denpasar. Mari saudara, kita mengikuti. Kita minta hikmat dari Allah. Saudara, mari kita mohon Roh Kudus hadir. Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, pikiran kita, agar kita lebih tenang. Saudara, Allah ada di rumah masing-masing. Allah tidak hanya di bait Allah seperti yang dipahami oleh orang Yahudi. Tetapi Allah ada di kamar tidur Bapak Ibu, di ruangan keluarga Bapak Ibu, di dapur Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu sekarang beribadah. Itu hikmat yang dari Allah yang ada pada kita. Sehingga saudara, walaupun di rumah kita tetap beribadah. Saudara, ingatlah kasih karunia Allah, kita diselamatkan. Kita menjaga keselamatan itu dengan mengasihi Allah, taat kepada Allah, hormat kepada pemerintah, mengasihi sesama dengan cara membatasi pergerakan virus corona. Saudara, saat ini salah satu cara kita mengasihi sesama kita sebagai bukti kita mengasihi Allah, kita membatasi pergerakan, kita membatasi aktivitas supaya kita mengurangi pergerakan virus corona agar kita semua diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Marilah kita memasuki saat teduh dan kita berdoa syukur. Bapa di sorga, kami serahkan jemaat Tuhan, umat Tuhan, GKPB, Jemaat Kristus Kasih, PPI Fajar Kasih. Tuhan memberkati semuanya. Ya Bapak, untuk pelayanan yang offline 3 minggu ke depan ini kami tidak bisa melakukannya. Karena kami mengikuti peraturan pemerintah. Kami taat. Begitu juga sikap dari gereja GKPB, Sinode GKPB. Ya Allah, berkatilah umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Persoalan keuangan ekonomi Tuhan tolong. Berduka Tuhan hibur. Dan yang bersuka karena ulang tahun, bersuka karena berkat-berkat yang lain, Tuhan berkati. Bapa di surga, kami serahkan pemerintah kami, kuatkan mereka. Kami serahkan pemerintah kami yang harus membiayai persoalan COVID, persoalan vaksin, persoalan karantina yang ditanggung oleh pemerintah. Tuhan tolong berkati sinode kami. Berkati para pendeta, para majelis, para pelayan Tuhan. Berkati para pelayan-Mu yang ada di Jemaat Kristus Kasih. Tuhan memberkati. Ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu jemaat-Mu di tengah PPKM darurat ini. Tuhan memberkati. Anak-anak Tuhan memberkati, pemuda-pemudi Tuhan memberkati, orang dewasa, orang tua, warga senior, Tuhan memberkati. Tim yang bekerja sehingga ibadah ini bisa terlaksana, Tuhan memberkati. Jadilah kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak kami. Semua doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, kita memberikan persembahan. Biarlah kita memberikan itu dengan rasa syukur kepada Allah, karena Allah telah
memberikan apa yang kita perlukan. Jemaat memberikan persembahan dan bisa membawa ke gereja atau dalam bentuk yang lain. Marilah kita nyanyikan kidung untuk persembahan kita dari Kidung Jemaat nomor 439 bait 1 dan bait yang kedua. Bila topan keras melanda hidupku. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Dalam ibadah saat ini Bapa, ibadah minggu, jemaat-Mu telah memberikan syukur. Kolekta minggu, ucapan syukur, perpuluhan, pembangunan, dan lain sebagainya kami pakai untuk pelayanan, untuk diakonnya, untuk peduli kasih, untuk pengembangan gereja. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami. Amin. Saudara, dengan tetap berdiri, kita nyanyikan lagu penutup sebelum berkat. Kidung Jemaat 438 bait 1 saja. 438 bait 1 saja. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan. Jadilah orang-orang yang senantiasa memberitakan tentang Kristus. Arahkanlah hati dan pikiran saudara untuk menerima berkat dari Allah, supaya saudara dipenuhi dengan hikmat-Nya. Terimalah berkat yang dari Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera, berkat yang melimpah dari Allah Tritunggal, turun memenuhi kehidupan umat, jemaat Tuhan, mulai sekarang
hari esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, dan kita tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Jemaat yang terkasih, pastikan bahwa saudara tetap berada di rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa di minggu depan. Shalom.